Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahasan materi terakhir dari mata kuliah New Religious Movement, yaitu gerakan keagamaan baru. Materi kali ini membahasannya tentang sekte dari Kristen ya, yang disebut dengan saksi-saksi Yehova. Awal mulanya jadi sekte ini dibawa oleh salah satu orang rohaniawan atau misionaris dari Australia yang bernama Frank Rice pada bulan Juni 1931, tepatnya dulu itu di Batavia atau sekarang di Jakarta. Orang yang pertama kali masuk atau menjadi bagian dari sekte ini yaitu seorang ratu dari Minasaha, namanya Theodorus. Kemudian perkembangannya banyak ya, sampai menyebar beberapa wilayah di Indonesia, karena pada bulan Januari, tepatnya tanggal 25 Maret 1935, jadi kapal yang bernama Light Bearer dari Sydney, Australia juga itu datang ya, membawa 7 orang rohaniawan. Jadi mereka singgah di Kalimantan, di Sumatera, dan Sulawesi. Untuk itu kemudian dalam perkembangannya saksi-saksi Yehova ini mempunyai kantor cabang ya pada tahun 1991 di Jakarta. Nah, dari situ dia mulai bergerak lagi hingga berdirinya 11 sidang ya pada tahun 1959, atau tepat sekitar 8 tahun ya berjalannya. Untuk tersebarnya yaitu ada banyak, dari 11 sidang itu 11 kelompok, 11 bagian. Pertama ada 4 di Jakarta, masing-masing di Bandung, Bogor, Cirebon, Malang, dan Semarang. Juga ada Sukabumi, Surabaya, dan saat ini telah menyebar ke Pulau Sumatera yang ada di Medan, Palembang, Pulau Sulawesi ya. Dan di Manado juga, dia di Kalimantan juga, di Kalimantan Barat tepatnya juga ada penyebaran dari sekte ini. Nah, sejak menginjakkan kaki pemahaman ini di Indonesia, jadi aktivitas mengabarkan Injil ya dari rumah ke rumah mulai dijalankan oleh kelompok ini, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1961 Lembaga Siswa-siswa Alkitab ya dibentuk sebagai badan hukum nasional dan mengambil alih kepentingan-kepentingan dari siswa-siswa Alkitab ini. Juga kemudian akhirnya mereka mendaftarkan diri ya untuk diakui secara resmi oleh negara. Itu pada tahun 1964. Kemudian karena ini merupakan aliran yang bukan mainstream, jadi akhirnya mendapat penolakan. Tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan, ritual-ritual ibadah, karena dianggap mengancam akidah dari aliran yang mainstream ya. Itu ditetapkan oleh Jaksa Agung pada tanggal 7 Desember 1976 dan ditandatangani oleh Kejaksaan Agung RI ya. Seperti yang saya bilang tadi, karena hal ini mengancam, karena itu bertentangan dengan beberapa doktrin-doktrinnya, ajaran-ajarannya bertentangan dengan Alkitab yang aliran mainstream. Juga terdapat tidak mau menghormati bendera merah putih, tidak mau wajib militer. Oleh sebab itu makanya aliran ini dilarang. Tapi sejak beralirnya masa reformasi ya pada 1 Juni 2001 itu kembali diakui oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid pada saat itu, karena berdasarkan undang-undang itu bahwasanya pemerintah memberi kebebasan dalam beragama ya. Itu menjadikan sebuah landasan mereka diaktifkan kembali, dilegalisasikan lagi pada tahun 2002, tepatnya 22 Maret. Selanjutnya banyak kegiatan-kegiatan ya, itu
ibadah, konsep teologi, pengabaran Injil, dan juga praktik-praktiknya. Kita masuk kepada pembahasan konsep teologi. Pertama, mereka ini tidak meyakini atau tidak menyangkal adanya konsep ketuhanan Trinitas. Mereka menurut Yehuwa, saksi Yehuwa ini itu terwujud dalam satu pribadi, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu merupakan salah satu penolakan yang ada pada mereka. Peran ketiga pribadi ini dapat digambarkan dalam proses penciptaan bumi dan manusia. Jadi mereka hanya mengklaim, hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan dan pelayanannya di muka bumi. Jadi mereka hanya percaya saja, dan mereka mengklaim juga bahwasanya Yesus Kristus itu merupakan sebagai rasul saja, sebagaimana diterangkan di Matius pasal 3 ayat 17, Lukas pasal 9 ayat 35, juga Yohanes pasal 17 ayat 3, Yohanes pasal 8 ayat 42. Nah, bukan landasan-landasan mereka mengapa mereka mempercayai Yesus hanya sebagai rasul ya, di kehidupan bumi. Untuk pengabaran Injil, ini ada beberapa perakiraan ya. Untuk penggambaran Injil itu mereka jika sudah ada pada 1950, maka jelas pengabaran Injil itu mereka sudah berpuluh-puluh tahun dalam menjalankan, menyebarkan paham-paham ini. Karena juga jemaatnya rajin mendatangi rumah-rumah penduduk, hotel, kantor, terminal dan pasar, sehingga pengabaran-pengabaran ini bersifat misionaris ya. Terus untuk praktik peribadatannya, mereka mengklaim juga bahwasanya ibadah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa aturan yang nuntut dan situs untuk bersuci sebelumnya. Tidak ada cara atau tidak ada jalan untuk mensucikan diri untuk sebelumnya, itu bebas bagi mereka. Saksi-saksi Yehova ini menyatakan bahwa mereka juga tidak memiliki ritual ya, tetapi mereka juga bernyanyi juga di sini, berdoa dan membaca Alkitab serta buku-buku majalah yang terbitan Watchtower ya. Jadi mereka juga lebih nyaman untuk menyebut sebagai pembelajaran dan pergi ke perhimpunan jika mereka berkumpul bersama untuk mendengarkan khotbah ya. Untuk detail ibadahnya mereka ini berskala ya. Ada perhimpunan akhir pekan dan tengah pekan. Jadi para penentua akan memberikan khutbah di kebaktian wilayah yang dilaksanakan 1 tahun, dilaksanakan 2 kali, ada juga 1 tahun sekali. Selanjutnya, sebutan untuk tokoh-tokoh yang disegani itu bukan sebagai pendeta atau pastor, tetapi penatua ya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Kami Melakukan Kehendak Allah ya. Itu pasal 12 tentang sidang-sidang untuk membangun dalam kasih sayang dan persatuan. Jadi memang banyak perbedaan ya. Kalau di Kristen mungkin pendeta, kalau di Katolik itu pastor ya. Jadi kalau di saksi Yehova ini bukan mereka mengklaim seperti itu, tapi sebagai sebutannya penatua. Mungkin itu saja dulu dari sejarah dan perkembangan, sedikit sejarah dan perkembangan dari sekte-sekte saksi Yehova ini. Terima kasih.